Selamat siang, perkenalkan nama saya Siraya Haytamba dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media pembelajaran dan alat peraga IPA di SD. Di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima pesan. Tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum adalah untuk memfasilitasi komunikasi, dan tujuan penggunaan media pembelajarannya antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran; yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran; yang ketiga, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai; yang keempat, menyediakan evaluasi mandiri; yang kelima, memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif; yang keenam, menyampaikan materi pembelajaran; dan yang ketujuh, membantu pembelajaran agar memiliki kekhususan tertentu. Di sini ada prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran perlu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memahami karakteristik siswa; yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran; yang ketiga, menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran; yang keempat, menentukan metode dan format media yang cocok atau tepat; yang kelima, menggunakan media; yang keenam, melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran; dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran. Prinsip pemilihan dan penggunaan media adalah bentuk fisik yang berisi pesan untuk disampaikan atau ditujukan, misalnya berupa film, video, atau komputer multimedia yang dapat bersifat visual bergerak, kata-kata yang bercetak, atau kata-kata yang disimpan secara lisan. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru dapat dihadapkan pada 3 kondisi. Yang pertama, memilih dari bahan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi. Dan yang ketiga, merancang media baru. Media pembelajaran merupakan penataan informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. Lingkungan adalah tempat terjadinya pembelajaran sekaligus tempat membimbing siswa dalam belajar. Media pembelajaran menurut Henikik dan kawan-kawan pada tahun 1996 antara lain: yang pertama, media tidak diproyeksikan; yang kedua, media diproyeksikan; yang ketiga, audio; yang keempat, media gerak; yang kelima, komputer; yang keenam, media radio dan televisi. Selanjutnya, alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Alat peraga terdiri dari 2 kata, yaitu kata alat dan peraga. Arti kata alat di sini adalah benda yang dipakai atau yang digunakan. Sedangkan peraga adalah memperlihatkan agar dapat disimak, menunjukkan, atau memamerkan. Jadi, pengertian alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu. Alat peraga memiliki fungsi memeragakan peristiwa, kegiatan, atau fenomena. Alat peraga selalu memiliki sifat yang artifisial, tidak alamiah atau natural, karena peragaan merupakan hasil penciptaan, buatan, atau tiruan dari hal yang sebenarnya. Alat peraga adalah alat bantu atau benda yang berfungsi membantu proses belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman konkret. Berikut merupakan jenis-jenis alat peraga menurut Ramdlon pada tahun 2006. Yang pertama, anatomi tubuh dan merangkak manusia; yang kedua, mikroskop kecil; yang ketiga, termometer, anemometer, dan dinamometer; yang keempat, barometer; yang kelima, laboratorium mini; yang keenam, buku paket lengkap; yang ketujuh, macam gelas ukuran; yang kedelapan, macam timbangan; yang kesembilan, alat-alat elektro, solder, dan multitest. Berikut ada peran alat peraga.
Yang pertama, mempermudah memahami konsep. Yang kedua, lebih efektif. Yang ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, memupuk kerjasama guru dan siswa. Yang kelima, menambah keterampilan siswa. Dalam mendesain alat peraga perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. Ada 3 kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik. Yang pertama, kelayakan praktis. Kelayakan praktis itu adalah atas dasar praktis, yaitu 1. Pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga. Yang kedua, ketersediaan alat peraga di lingkungan belajar setempat. Yang ketiga, ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya. Yang keempat, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukungnya. Yang kelima, keluasan, yaitu mudah dibawa serta mudah dipergunakan pada waktu kapan dan digunakan oleh siapa saja. B. Kelayakan teknis atau pedagogis, yaitu alat peraga yang dipilih untuk memenuhi ketentuan kualitas. Yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, merangsang motivasi terjadinya proses belajar yang optimal. C. Kelayakan biaya. Di samping itu, alat peraga IPA sederhana yang kita buat harus memiliki nilai bantu terhadap pembelajaran IPA yang dapat dinyatakan dengan output pedagogis, yaitu hasil interaksi dari kegunaan alat peraga dengan yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga IPA yang sederhana hendaknya bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya ada tujuan alat peraga. Yang pertama, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang kedua, memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, memberi variasi dalam pembelajaran. Yang keempat, memperjelas struktur pengajaran. Yang kelima, memotivasi siswa dalam belajar. Kesamaan alat peraga dengan media peraga. Yang pertama, media dan alat peraga sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, media dan alat peraga sama-sama sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau pesan. Yang ketiga, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu proses belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman konkret. Yang keempat, keduanya merupakan benda yang dapat dilihat dan dipakai. Berikut ada perbedaan media pembelajaran dengan alat peraga. Yang pertama, alat peraga lebih dikhususkan pada alat berupa benda yang digunakan sebagai pendukung dan memperjelas yang ingin disampaikan atau memperjelas tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Contohnya, alat tiruan media pembelajaran lebih terfokus pada sarana yang akan menyampaikan pesan atau pelajaran dengan cara lain seperti software dan hardware. Yang kedua, perbedaan media pembelajaran dengan alat peraga dapat dilihat dari peran guru. Media pembelajaran dirancang untuk bisa digunakan oleh si belajar langsung tanpa dibantu guru. Alat peraga membutuhkan guru untuk penggunanya karena bersifat alat bantu mengajar. Sekianlah hasil dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.